moments later. Sejarah Perpustakaan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sejarah terbentuknya Perpustakaan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tidak dapat dipisahkan dengan institusi induknya, yaitu sejak tahun 1975 hingga tahun 1955. YIR Raden Fatah memiliki 5 fakultas, 3 fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Usuluddin, dan 2 fakultas lainnya yaitu Fakultas Usuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi Islam, maka pada tanggal 30 Juni 1997, kedua fakultas tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN, yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu. STAIN Bengkulu didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor E/125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. Haji Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997, bersama dengan 32 STAIN lainnya. Pada masa itu, Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Dr. Handes Haji Badrul Munir Hamidi sejak tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002. Sejak tanggal 7 Maret 2002, Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Dr. Rohimin MAG. Pada tahun 2012, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu diubah menjadi YIM Bengkulu dengan Rektor Profesor Dr. Haji Sirojuddin MH. Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021, tanggal 21 Mei 2021, perubahan ahli status YIM Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, disingkat dengan UINFAS Bengkulu, dengan Rektor Profesor Dr. KH Zulkarnain Dali, MPD. Sejalan dengan perkembangan sejarah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tersebut, perpustakaan mengalami peningkatan status dari unit berubah menjadi pusat perpustakaan dan perubahan nama lembaga menjadi unit pelayanan. Saya Retno Alicia Putri akan memaparkan materi mengenai definisi lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah serta pembagian lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah. A. Definisi lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, tentang penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan syariah. 2. Lembaga keuangan syariah. Lembaga ini secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah. B. Pembagian lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Saya Marita Putri akan memaparkan materi mengenai yang C, peran dan fungsi lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah.
Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya seperti mengonsumsi barang, ada tambahan modal kerja, dan ada juga mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang. Dan yang D, prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip utama lembaga keuangan syariah itu ada 3. Yang pertama itu adalah bebas maghrib, di mana yang di dalamnya itu ada maisir. Maisir itu adalah judi, maksudnya berbentuk permainan yang di mana di dalamnya persyaratan seperti jika salah satu seorang pemain itu menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah. Terus yang kedua itu adalah gharar. Gharar itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud itu adalah ketidakpastian dalam bertransaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Terus yang ketiga itu adalah riba, adalah mengambil tambahan dalam bentuk transaksi jual beli maupun pinjaman meminjam. Dan yang terakhir itu adalah batil. Batil itu batal atau tidak sah. Dan prinsip yang kedua itu adalah menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis peroleh keuntungan yang sah menurut syariat Islam. Terus yang ketiga itu adalah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga fasilitator lembaga keuangan syariah. 1. Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia merupakan induk dari semua bank, memiliki tugas untuk mencetak uang resmi negara dalam bentuk rupiah. 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenq adalah kementerian negara di lingkungan Kementerian Indonesia yang melindungi urusan keuangan dan kekayaan negara. 3. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, lembaga yang membantu menyelesaikan penyelesaian antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah sesuai dengan tata cara hukum syariah. 4. Dewan Pengawas Syariah atau DPS, lembaga-lembaga syariah untuk melakukan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya. 5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, lembaga yang didirikan MUI untuk menjalankan tugas dalam memajukan ekonomi serta mengenai masalah yang berkaitan dengan aktivitas lembaga bank dan non-bank.